Yahoo, nama saya Yanti Murni Bate SE. Saya adalah salah seorang calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Gunung Soli dan saya bertugas di unit UPTD SD Negeri 070978 Kota Gunung Soli. Baik, pada kesempatan ini saya akan melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sugaiadu. Baik, saya langsung berbicara dengan Bapak Kepala Sekolah. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Bu. Apakah saya tidak mengganggu Bapak sebentar saja? Oh, tidak, Bu. Silakan. Ya, baik Pak, begini saya ada beberapa tugas dari calon guru penggerak dan saya salah satunya yaitu untuk mewawancarai Bapak Kepala Sekolah dari SMP Negeri 2 Sugaiadu ini. Jadi ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Yang pertama, Pak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral di sekolah Bapak khususnya? Kalau masalah etika atau moral yang terjadi di sekolah ini, Bu, tentu banyak hal, ya, banyak sekali masalah. Baik itu berupa etika atau misalnya sama guru atau siswa itu jelas sangat banyak, Bu. Tentu dalam hal itu, saya sebagai Bapak Kepala Sekolah sebagai pimpinan akan secepatnya mengambil keputusan ya, tentang etika atau moral yang baik itu dalam kebaikan atau keburukan. Maka saya akan turut mengambil secepatnya tindakan tersebut. Oh, seperti itu ya, Pak. Ya. Baik, Pak, selanjutnya bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Misalnya mengambil keputusan dalam kasus kebenaran, tentu tidak saya sebagai kepala sekolah tidak akan keberatan dan tidak akan mempersulit segala macam, apalagi dengan kebaikan yang akan terjadi pada sekolah ini. Tentu saya sebagai pemimpin akan mendukung dengan hal kebenaran yang terjadi tersebut. Terus mungkin ada langkah-langkah atau prosedur apa yang bisa Bapak lakukan untuk pengambilan keputusan ini, Pak? Iya, Bu. Kalau misalnya langkah pertama yang saya lakukan, Bu, dengan adanya masalah, misalnya dua-dua juga dengan ada kebenaran, saya panggil mereka satu persatu. Saya tanya apa permasalahannya, dan begitu juga dengan yang satu. Tentu dengan saya sudah dengar dua-dua, maka saya ambil keputusan di situ bahwa yang mereka lakukan itu adalah benar dan tidak seperti yang dikatakan dari sebelumnya. Oke, Pak, selanjutnya mungkin ada hal-hal yang dianggap efektif atau mungkin ada sesuatu yang lebih efektif dalam pengambilan keputusan ini, Pak? Utamanya juga pertama, Bu, dengan seperti yang Ibu sampaikan itu efektif dalam mengambil satu keputusan. Nah, tentu dalam mengambil keputusan ini tidak segampang yang kita bayangkan, Bu. Ya, tentu ada prosedurnya mengambil keputusan itu. Makanya sebagai kepemimpinan harus bijak kita dalam mengambil satu keputusan. Jangan hanya asal mengambil keputusan dengan yang diberlakukan di sekolah itu. Kita harus ada dasarnya apa masalah yang dihadapi seorang guru tersebut. Ya, baik, Pak. Dan dalam pengambilan keputusan itu mungkin banyak tantangan-tantangan yang dihadapi, Pak. Contohnya mungkin bisa Bapak ceritakan sedikit tantangan-tantangan yang dihadapi Bapak dalam pengambilan keputusan ini? Iya, Bu, tentang masalah dalam mengambil keputusan ini banyak memang sekali tantangan. Misalnya, contohnya salah satunya Bapak Ibu guru ini misalnya, Bu, jarang aktif misalnya itu salah satunya. Tentu dalam mengambil keputusan saya sebagai kepemimpinan itu berat. Mau contohnya diberhentikan atau misalnya dipanggil secara pribadi misalnya, ya, tentu dalam hal itu dengan namanya aja manusia itu tentu kita punya rasa kasihan, ya. Nah, makanya sebagai kepala sekolah ini tidak semudah mengambil karena banyak sekali yang harus dipikirkan. Ya, baik, Pak. Mungkin ada jadwal atau waktu tertentu untuk dalam pengambilan keputusan ini, Pak? Mengambil keputusan ya.
Kalau mengambil Apakah keputusan, sekali sebulan, apa sekali seminggu, atau mungkin satu kali dalam 3 bulan dalam menentukan jadwal untuk pengambilan suatu keputusan yang sangat tepat. mengambil keputusan ini Bu, tentu misalnya tentu tidak segampang ngambil. Namanya aja keputusan berarti Ya. itu udah sah itu dan itu udah benar. Tentu mengambil keputusan ini harus benar-benar udah benar dilakukan seseorang itu, makanya baru kita ambil keputusan. Misalnya contohnya hari ini ada masalah, Ya. tidak semudah, maka mungkin 2 hari atau 3 hari sebelumnya atau seminggu kita kasih waktu dan juga baru dipikirkan apa masalah yang dihadapi. Disitulah timbul nanti ngambil satu keputusan bahwa masalah ini yang harus diselesaikan. Baru diambil keputusan yang benar. Oke, baiklah Pak. Dan mungkin ada faktor-faktor selama ini yang mempermudah Bapak untuk mengambil keputusan, mungkin antara rekan sesama, atau mungkin ada faktor-faktor lain yang mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan ini. Tentu kalau dalam masalah Bu, tentu minta solusi sama Bapak Ibu guru yang lain atau terutama Pak Komite, Ya. dipanggil bagaimana dengan cara menyelesaikan kasus tersebut. Ya, apabila nanti sudah ada ide dari beberapa guru tersebut atau tetangga di situ, maka baru saya ambil satu keputusan. Baiklah Pak, satu lagi pertanyaan saya, mungkin ada pengalaman Bapak atau pembelajaran apa yang bisa Bapak ambil dari pengalaman pengambilan keputusan ini? Dari pengalaman mengambil keputusan ini tentu banyak hal sekali Bu. Ya, baik itu yang buruk, yang baik. Misalnya yang buruk, pengalaman yang buruk ini, tentu dalam kepemimpinan saya, dimanapun saya berada, mau di dalam sekolah, di dalam kelas atau dalam ruangan guru, tentu akan saya sampaikan sama Bapak Guru. Itu salah satu pengalaman saya ya dalam mengambil keputusan dengan yang sudah terjadi demikian ini. Baiklah Pak, terima kasih atas jawaban-jawaban yang diberikan oleh Bapak, dan semoga ini sangat bermanfaat buat kita semuanya, dan saya berharap Bapak tetap semangat dalam menjalankan tugas. Baik, demikianlah tadi wawancara dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sobeadu. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Yahoo! Selamat siang Pak. Selamat siang Bu. Maaf Pak mengganggu Bapak sebentar saja, ada yang ingin saya sampaikan. Tidak apa-apa Bu, silakan. Apa yang perlu Bapak kita bantu? perkenalkan, nama saya Yanti Murni Batee. Saya CGP Angkatan 6 Kota Gunung Stoli, dan saya mengajar di UPTD SD Negeri 070978 Gunung Stoli. Dan pada saat ini saya ingin berbicara dengan Bapak karena ada tugas mengenai wawancara di modul 3.2. Iya. Baiklah Bu, saya Kepala Sekolah Pelaksana Tugas Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Mau di Kabupaten Nias. Mudah-mudahan nanti apa yang Ibu tanyakan bisa saya jawab berkenaan dengan situasi yang ada di sekolah saya. Ya. Baiklah Pak, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan Pak. Yang pertama Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah Bapak? Sebenarnya memang kalau di sekolah kita dilema etika itu sangat banyak sekali. Jadi untuk mengidentifikasi itu saya memang telah menugaskan beberapa wakil kepala sekolah untuk bisa mengakomodir apa saja kendala-kendala yang menjadi tantangan di dalam sekolah. Jadi dalam informasi-informasi yang disampaikan ke saya itu nanti saya akan menuliskan di dalam buku saya, sehingga saya bisa mengidentifikasi apa yang menjadi dilema-dilema etika yang selama ini terjadi dan memudahkan saya untuk bisa berpikir dalam pengambilan keputusan. Jadi perlibatan berbagai pihak ini sangat penting sekali, termasuk
bawahan saya, guru-guru dan juga wakil kepala sekolah yang sudah saya tugaskan. Oh seperti itu Iya. ya Pak ya. Baiklah Pak. Kalau begitu Pak, bagaimana Bapak dalam pengambilan keputusan di sekolah Bapak untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan Pak? Kalau saya sih sebenarnya kalau mengambil keputusan itu tidak melihat hanya sepihak saja. Jadi perlu komunikasi kepada semua pihak untuk bisa mengambil keputusan yang tepat. Memang di dalam pengambilan keputusan di sekolah ini kadang-kadang saya merasa dilema karena memang sama-sama benar. Tetapi kalau saya melihat itu sama-sama benar, saya melihat ini manfaatnya yang mana yang lebih berpihak kepada murid. Jadi walaupun itu dua-duanya benar, tetapi saya mengambil keputusan yang benar-benar memang mengarah kepada kepentingan semua pihak, terutama peserta didik kita di sekolah ini. Oh iya, jadi mengutamakan kebutuhan murid ya Pak ya. Iya. Yang penting murid-murid itu dapat senang ya Pak ya. Oke baik ya Pak, kalau mungkin ada langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Iya. Langkah yang saya lakukan sih sebenarnya tadi saya sudah menugaskan beberapa wakil kepala sekolah, baik itu bidang kurikulum, sarpras, humas kesiswaan untuk bisa mengakomodir, melihat apa yang menjadi masalah-masalah selama ini. Terus setelah itu mereka akan melaporkan ke saya sebagai pelaksana tugas kepala sekolah dan nanti saya melihat apa yang menjadi keputusan yang tepat. Jadi langkah selanjutnya saya akan mengumpulkan semua guru-guru untuk membicarakan hal-hal ini. Nanti guru-guru itu akan memberikan saya berbagai pertimbangan yang mana yang sebaiknya dilakukan. Walaupun memang keputusan akhir tetap di saya sebagai pelaksana tugas kepala sekolah, tetapi saya mengambil keputusan itu atas prosedur daripada masukan-masukan dari kawan-kawan semua, rekan-rekan guru yang ada di sekolah ini. Oh, seperti itu ya Pak. Mungkin ada hal-hal yang dianggap efektif tentang pengambilan keputusan ini Pak? Iya, saya rasa memang yang paling efektif sih sebenarnya selama saya mengambil keputusan di sekolah ini adalah komunikasi yang baik. Kalau komunikasi yang baik itu bisa diterapkan dan bisa dilakukan kepada semua pihak, saya yakin segala sesuatu yang kita putuskan itu bisa diterima oleh semua pihak. Kalau tidak ada komunikasi yang bagus, sosialisasi atas keputusan yang kita ambil ini, maka mustahil keputusan itu bisa diterima dengan baik. Karena kadang-kadang kan guru itu ketika kita memutuskan sesuatu ada yang pro dan kontra. Tetapi kalau kita mengkomunikasikan apa sih sebenarnya tujuan daripada keputusan ini, apa kelemahan kekuatan dari keputusan ini, kita paparkan, kita sosialisasikan, maka saya yakin mereka bisa berterima dengan baik. Nah, seperti itu ya Pak. Iya. Terus mungkin ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengambilan keputusan ini Pak. Iya. Tantangan sih sebenarnya yang saya alami ya di sekolah ini, banyak tenaga pendidik yang kadang-kadang tidak berterima dengan keputusan yang saya ambil. Pro kontra itu pasti ada. Pasti orang-orang yang kontra itu tidak terlalu senang dengan keputusan yang saya ambil. Itu tantangan yang luar biasa yang memang saya ini. Tetapi puji Tuhan sih selama ini walaupun mereka itu sangat kontra dengan keputusan yang saya ambil, tetapi mereka bisa menjalankan dengan baik. Jadi tantangan yang sangat berat itu adalah bagaimana mereka itu bisa merangkul semua berbagai pihak untuk menerima dengan baik apa keputusan yang sudah saya ambil selama ini. Oh seperti itu ya Iya. Pak ya. Tapi mungkin Bapak ada juga jadwal atau waktu yang Bapak berikan untuk penyelesaian keputusan ini. Kalau kami sih sebenarnya kalau di sekolah ini, kalau ada hal-hal yang sangat mendesak, mungkin ada masalah-masalah yang urgent yang harus diselesaikan, saya tidak menjadwalkan lagi, saya harus mengambil keputusan dengan cepat pada saat itu juga. Tetapi kalau keputusan-keputusan itu bisa dipending, terus harus dibicarakan dengan berbagai pihak, kami biasanya ada rapat rutin sekali sebulan untuk mensosialisasikan dan membicarakan hal-hal yang menyangkut tentang masalah-masalah yang di sekolah. Jadi jadwal kami ini
sekali sebulan ada jadwal rutin untuk rapat-rapat sekolah. Tetapi kalau ada masalah yang sangat urgent, sangat mendesak, saya tidak menunggu lagi jadwal itu, tidak terakomodir jadwal itu, tetapi saya ambil keputusan pada saat itu juga. Adakah faktor-faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan ini, Pak? Sebenarnya kalau saya melihat faktor yang mempermudah saya sih sebenarnya karena tadi saya sudah membangun komunikasi yang baik dengan semua pihak, terutama guru-guru di sekolah ini. Jadi faktor yang mempermudah saya adalah guru-guru bisa lebih cepat menerima apa yang saya putuskan. Jadi mereka setelah menerima bisa lebih cepat juga menjalankan keputusan itu. Oh, seperti itu ya, Pak. Iya. Jadi mungkin ada yang di pengalaman yang telah Bapak dari semua hal ini, Pak, mungkin ada yang pembelajaran apa yang bisa Bapak petik atau pengalaman Bapak yang dapat dalam pengambilan keputusan ini? Sebenarnya kalau pengalaman pribadi saya sih dalam pengambilan keputusan ini, jangan kita mempertahankan ego. Pengalaman saya, libatkanlah semua pihak. Dengan semua pihak nanti dilibatkan, maka kita bisa mendapatkan berbagai masukan yang mencerahkan. Kalau saya mempertahankan diri egoisnya itu tinggi sebagai pemimpin di sekolah ini, saya yakin maka keputusan yang saya ambil itu dijalankan dengan terpaksa oleh semua guru. Jadi pengalaman saya adalah libatkan semua guru, terus keputusan yang diambil juga harus berpihak kepada murid, terus harus menjalankan komunikasi yang baik kepada semua pihak, dan keputusan itu tidak bertentangan kepada kepentingan umum. Mungkin itu beberapa hal. Baiklah, Pak, terima kasih penjelasan yang disampaikan oleh Bapak, dan saya sangat berterima kasih sekali buat waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Iya, terima kasih. Terima kasih ya, Pak ya. Iya, terima kasih. Baik, demikianlah tadi wawancara saya dengan Bapak Kepala Sekolah SMA MAU. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Ya Allah, Bu.